Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali berjumpa dalam program ini. Saya akan membawakan sebuah topik renungan yang berjudul Ciri-ciri hidup yang mulai berpaling dari Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita pasti akan bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa berpaling dari Allah. Hari ini kita akan belajar melalui kehidupan dari Salomo. Kita akan mempelajari bagaimana Salomo, seorang yang bisa dikatakan dipakai oleh Tuhan, bahkan ia mengenal Tuhan, tapi apakah bisa ia hidupnya berpaling dari Tuhan? Nah, yang pertama yang akan kita pelajari pada hari ini adalah selama hidupnya, Salomo itu dipenuhi dengan hal-hal yang memabukkan dirinya. Dalam Pengkhotbah 2 ayat 3, berkata bahwa hidup Salomo itu dipenuhi dengan kenikmatan anggur yang memabukkan. Dipenuhi hal-hal yang memabukkan itu mungkin saja bukan cuma karena anggur, tapi bisa juga karena kenikmatan-kenikmatan lainnya yang diperoleh dan dimilikinya. Sesuatu itu dikatakan memabukkan jika dikonsumsi secara berlebihan. Pertanyaannya adalah, hal apa saja dalam hidup kita yang kita konsumsi secara berlebihan? Mungkin makanan, minuman, tapi bisa juga itu hobi, bahkan seseorang atau pergaulan. Nah, hal-hal yang memabukkan itu membuat kita menjadi memprioritaskan hal-hal yang mendatangkan kenikmatan semata bagi diri kita. Dan tentu saja itu akan membuat kita menjadi tidak memprioritaskan Allah. Efesus 5 ayat 18. Sama-sama kita baca ayatnya. Di sini dikatakan bahwa, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Menikmati berkat Tuhan itu baik, tapi sebaiknya juga kita harus mengejar hal-hal yang rohani daripada Tuhan. Mari kita mengejar Tuhan agar hidup kita penuh dengan Roh Kudus. Yang kedua yang bisa kita pelajari adalah Salomo fokus pada kekayaan dunia dibandingkan dengan harta surgawi yang kekal. Seseorang yang percaya bisa saja menjadi sukses dan menjadi kaya. Tentu saja kita orang percaya itu boleh mengalami kesuksesan dan juga mengalami atau memperoleh kekayaan. Tetapi yang paling penting adalah jangan sampai kesuksesan dan kekayaan itu membuat kita malah menjadi sangat sibuk, bahkan semakin sibuk, sampai-sampai hubungan kita dengan Tuhan menjadi suam-suam, menjadi semakin renggang, atau bahkan tanpa kita sadari kita semakin jauh dari Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 19-21 berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yang ketiga adalah yang bisa kita pelajari. Salomo, ia lebih menyukai pujian dari manusia ketimbang pujian dari Allah. 1 Raja-Raja 11 ayat 9 berkata, sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Salomo bertemu Tuhan atau Allah menampakkan diri kepada Salomo bahkan sampai 2 kali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan itu baik tapi tidak memuaskan. Ingat, pelayanan kita tidak bisa menggantikan hubungan kita dengan Allah. Salomo adalah seorang pemimpin religius yang terbesar yang pernah ada. Ia adalah seorang pengkhotbah. Ia adalah seorang pemimpin, seorang raja. Ia penasehat, ia penulis lagu. Ia seorang bahkan pencipta pengarang Mazmur, pengarang Amsal. Ia pengelola dari segala yang dipercayakan Tuhan dalam kerajaannya. Bahkan Salomo membangun bait Allah, tetapi ia kehilangan hubungannya dengan Allah. Dalam Yeremia 2 ayat 13, firman Tuhan berkata, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku.
sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Kekasih Tuhan, jangan sampai kita menggali kolam yang bocor, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Yang keempat adalah yang bisa kita pelajari, Salomo bahkan menggantikan kasih Allah dengan kasih yang diperolehnya dari manusia. Kita pasti semua sudah pernah tahu dan mungkin sudah pernah mendengar. Dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 3-4 dikatakan Salomo itu bahkan mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan, kemudian ia memiliki 300 gundik. Dan istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada saat itu memang Salomo sudah tua. Dan istri-istrinya itu bahkan mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan, Allahnya seperti Daud ayahnya. Ini menjadi peringatan bagi setiap kita. Jangan sampai kita sibuk mencari, memperoleh kasih dari orang lain, dari manusia, tapi tanpa sadar kita menurunkan integritas kita mengorbankan iman kita bahkan kompromi pada dosa yang tentu saja itu membuat kita tidak dikasih atau kita mengecewakan Allah yang satu-satunya yang seharusnya kita sembah. Kemudian yang berikutnya adalah Salomo hidup tanpa pengendalian diri. Salomo tidak memiliki pengendalian diri, bahkan ia tidak melakukan apa yang ia khotbahkan. Pengkhotbah 2 ayat 10 dikatakan, "Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikendakinya. Aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita pada segala jerih payahku, itulah buah segala jerih payahku." Segala hal yang dilakukan Salomo ini membawanya kepada kehampaan. Meskipun ia mengalami segala yang ia miliki, ia bisa peroleh di dunia, tapi ia selalu berkata itu sia-sia. Tanpa disadari, ia sudah berpaling daripada Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saat hari ini firman Tuhan berbicara pada saudara, maka inilah waktunya saudara untuk kembali lagi kepada Allah. Jangan sampai berpaling daripada Tuhan. Mari kembali kepada Tuhan, fokus pada Tuhan, cari Tuhan. Amin. Demikian program On Target hari ini. Sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.